lagi Bulan Santai bersama Bapak Ridwan. Ya, untuk hari ini kita akan membahas berkenaan mengenai organisasi. Organisasi menurut Bapak Ridwan itu apa? Bapak Ridwan? Organisasi no. Organisasi menurut Bapak Ridwan Jangan lupakan organisasi. apa? Pokoknya namanya saya. Iya, beda. Organisasi menurut Bapak Ridwan apa? Jadi sebenarnya organisasi itu diawali dari sebuah manajemen. Dari suatu manajemen itu adalah sebuah proses untuk mengatur, mengendalikan, kemudian itu untuk memecahkan suatu persoalan dalam sebuah organisasi dengan prinsip POAC. POAC. Ya, POAC P itu adalah planning, di mana organisasi harus membuat sebuah perencanaan. Kedua, organisasi atau organizing, di mana sebuah organisasi harus membuat sebuah organisasi atau wadah gitu ya. Kemudian A-nya actuating, pengontrolan dan pengawasan gitu. C-nya adalah controlling dan pengontrolan dari sebuah organisasi. Jadi berangkat dari sebuah manajemen dulu sebelum dibentuk sebuah organisasi seperti itu. Nah, itu pengertian dari sebuah organisasi adalah sebuah untuk organisasi, apakah bagi siswa itu baik atau tidak? Ya, sangat baik ya, anak-anak diadakannya sebuah organisasi. Pertama, selain untuk dilatih kepemimpinan, dilatih sebuah sistem dan manajemen keorganisasian, juga bisa mendidik mental mereka di masa yang akan datang gitu ya, dan menggali potensi yang ada dalam diri anak-anak semuanya gitu. Bagus bagi peserta Jadi sangat bagus. Sebagai sekarang mungkin pembina Paskibra mengendalikan siswanya berminat di organisasi gimana? Untuk Paskibra ya, karena anak-anak sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat Banjarwangi, jadi anak-anak yang di bidang Paskibra itu tidak sebanyak di eskul yang lain seperti MPK. Jadi Paskibra itu harus punya mental khusus yang disebut dengan mental prima. Ya, mental prima. Prima itu apa? Atau disebut mental yang sangat utama ya di bidang kepaskibraan, selain mengetahui tentang kenegaraan, kemudian melatih mental prima yaitu seperti disiplin tinggi, cinta tanah air yang tinggi, dan banyak mental prima yang harus dilatih di Paskibra sehingga anak-anak sedikit meminat di bidang Paskibra dibanding organisasi yang lainnya. Jadi ketika anak masuk ke Paskibra, yang mereka dapat dari organisasi Paskibra itu prima ya. Iya, harus punya mental prima gitu ya. Prima. Ya, berarti bagus bagi peserta didik. Terus yang lainnya, mungkin pertanyaan yang lainnya, ketika nanti Pak Ridwan berpindah organisasi ke organisasi yang lain, apakah Pak Ridwan siap? Sebenarnya kalau bergeser dari ke Paskibra ke misalnya menjadi sebuah ketua OSIS itu memang sangat berat, sangat berat. Beratnya dari mana? Yang awalnya membina satu organisasi, satu departemen ya Paskibra, kemudian dijadikan sebagai ketua OSIS. Jadi pembina OSIS. Jadi pembina OSIS ya, jadi pembina OSIS itu memang sangat cukup berat. Kenapa beratnya dari mana? Harus mengelola 6 departemen di sekolah. 6 departemen. Iya, sementara sebelumnya mengelola hanya satu organisasi di Paskibra, sekarang harus mengelola 6 departemen. Yang menjadi pertanyaan, organisasi OSIS dengan organisasi yang lainnya, apakah ada perbedaan atau tidak? Ada pasti perbedaan organisasi. Kalau OSIS mungkin. Kalau OSIS itu intra. Iya, intra. Kalau yang lainnya ekstra. OSIS kan tidak ada OSIS, ada MPK dan ada departemen. Ya, berarti kan OSIS intranya sekolah. Yang lainnya itu ekstranya dari OSIS. Iya, dari departemen itu. Berarti bakalan nanti jadi tanggung jawab besar bagi Bapak Ridwan ketika nanti menjadi pembina OSIS. Nah, mungkin pertanyaannya, ketika nanti menjadi pembina OSIS, apakah
ada visi dan misi Bapak Ridwan menjadi pembina OSIS? Visi dan misi mungkin akan mengikuti apa yang menjadi visi sebelumnya, di mana visi dan visi untuk mendidik siswa di bidang keorganisasian, di bidang kepemimpinan, di bidang minat dan bakat, dan mengembangkan potensi diri sehingga anak-anak itu bisa mencapai. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sekadar di sekolah saja, bukan hanya pembelajaran mata pelajaran, tapi di eskul juga anak itu bisa digali potensinya. Jadi itu visinya untuk membekali anak di semua bidang, semua potensi diri itu. Misinya mencetak generasi. Ya. Kalau sudah berusi ke misi berarti sudah mencetak peserta didik ya unggul di bidang IMTAK, di bidang IPTEK, di bidang minat dan bakat, dan pembentukan karakter yang mulia, terbentuk akhlakul karimah. Ya, gitu. Visi dan misi Bapak Ridwan juga sekarang sudah ada. Dan tidak terlepas dari motekar ya. M, mandiri, optimis, kemudian kreatif, religius. Kayaknya K-nya itu kreatif dan religius. Itu ya. Sama disamakan dengan misi sekolah. Jika nanti ditunjuk menjadi pembina OSIS dan MPK, berarti Bapak Ridwan sudah siap untuk setengah siap gitu, karena sebelumnya belum pernah menjadi sebagai ketua OSIS. Sebagai pembina OSIS. Berarti jadi harus belajar lagi mungkin dari pembina sebelumnya. Jadi nanti ketika diberi jabatan pembina OSIS, Bapak Ridwan bakalan setengah siap. Yang insya Allah bisa siap jika ada yang mengarahkan gitu, butuh pengarahan. Jika ada yang mengarahkan, setengah siap jika tidak ada yang mengarahkan. Ya, gambarnya begitu bisa. Berarti siap menjadi pembina OSIS. Nah, terus yang kedua, tujuan ketika nanti dipilih menjadi pembina OSIS, tujuan Bapak Ridwan apa? Ya, tujuannya sesuai dengan capaian dari sebuah visi-misi dari capaian dari sebuah visi misi, kemudian sehingga anak-anak bisa terlihat kebutuhan aktualisasi dirinya. Aktualisasi. Karena semua anak-anak itu butuh aktualisasi diri, itu kebutuhan yang sangat puncak, di mana anak itu bisa terlihat minat dan bakatnya ketika sudah memasuki sebuah organisasi. Jadi tujuan tidak terlepas dari itu, dari visi dan misi. Nah, ketika nanti dipilih menjadi pembina OSIS, nah harapan ke depan Pak Ridwan itu seperti apa? Harapannya ya bisa saling mengharumkan nama sekolah, juga bisa anak-anak itu merasa ya teraktualisasikan segala potensi misalnya anak di Paskibra, dia itu sudah paham tentang kepaskibraan di bidang IRMA, anak-anak sudah paham dan juga bisa berjalan ke organisasi di bidang IRMA gitu. Jadi capainya itu. Harapannya ya bisa teraktualisasikan minat dan bakatnya, sehingga anak itu bisa puas di sekolah di SMA Negeri 32 dengan memasuki SK kurikuler. Dari visi misi sudah ada, tujuan sudah ada, harapan ke depan OSIS itu sudah ada. Berarti kalau gitu Pak Ridwan sudah siap menjadi pembina OSIS tahun ajaran 2026-2027. Oh Jo, ini dari Bapak Ridwan. Bapak Ridwan sudah siap menjadi pembina OSIS 2006-2027. Jadi pilihlah Pak Ridwan menjadi pembina OSIS 2026-2027. Nah, mungkin cukup pembicaraan mengenai organisasi hari ini. Nanti dilanjut pembicaraan selanjutnya bersama Pak Ridwan atau yang lainnya. Yang lainnya. Cukup dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan alis teh karekam teu. Bikin.